Welcome, selamat datang dalam pemuritan hari ini di CSM. Dan kali ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan, judulnya Upgrade Kualitas Berpikirmu. Ini penting sekali, kenapa? Karena kualitas berpikir kita menentukan kualitas kehidupan kita. Saya bacakan Kolose 3 ayat yang kedua. Alkitab ngomong begini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan yang di bawah. Oke, jadi ternyata ada orang itu yang berpikirnya urusan yang di atas. Tapi juga ada yang berpikirnya urusan yang di bawah. Ada pemikiran kelas atas, ada pemikiran kelas bawah. Sama-sama menghadapi situasi yang sama, keadaan yang sama, masalah yang sama, tetapi cara berpikirnya bisa bumi dan langit, sama sekali berbeda. Saya mau kasih beberapa contoh sama saudara. Sama-sama lahir dari keluarga miskin. Ada sebagian orang yang berpikir, ya karena keluargaku miskin, kakekku miskin, orang tuaku miskin, ya wajar kalau aku jadi orang miskin. Buat dia itu masuk akal. Ya, tapi saya juga mau ngomong sama saudara, ada juga yang berpikir itu berbeda sama sekali. Karena aku lahir dari keluarga miskin, aku tahu susahnya jadi orang miskin. Aku gak mau lagi jadi orang miskin. Aku janji aku harus sukses, aku harus berhasil, aku harus jadi orang kaya, diberkati oleh Tuhan. Jadi situasinya sama, tapi cara berpikirnya berbeda. Contoh lagi, sama-sama punya orang tua yang suka mabuk-mabukan, tukang judi, dan hidupnya amburadul. Ada sebagian anak yang berpikir, ya karena orang tuaku kayak gitu, wajarlah aku juga jadi sama seperti itu. Tapi ada sebagian anak lagi yang berpikir, karena orang tuaku seperti itu, aku gak bakal mau jadi seperti itu. Aku tahu susahnya keluarga yang punya orang tua kayak gitu, anak-anak yang punya orang tua yang kayak gitu. Aku mau jadi orang tua yang baik buat anak-anakku. Jadi situasinya persis sama, tetapi kualitas berpikirnya totally different, sama sekali berbeda. Contoh lagi, sama-sama mengalami kegagalan. Ada yang kemudian mengambil kesimpulan dan berkata, ya sudah, karena aku sudah coba, buktinya gagal. Jadi aku ini orang gagal. Tapi ada lagi sebagian yang ngalami juga kegagalan, cuma kesimpulannya berbeda. Justru sekarang ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Karena aku pernah gagal, jadi aku tahu yang mana yang boleh dilakukan, yang mana yang gak boleh, yang mana seharusnya aku lakukan, yang mana yang tidak seharusnya aku lakukan. Jadi kalau aku mencoba lagi, kemungkinan berhasilnya lebih besar. Aku pasti berhasil. Oke? Jadi kualitas berpikirnya itu berbeda. Sama-sama melalui pandemi, melalui resesi, dan melalui krisis yang sama yang sekarang ini sedang terjadi. Ada yang berpikir dan berkata, wah sekarang semuanya serba susah, serba berat, bakal kacau semuanya. Tapi saudara harus ngerti, di tengah situasi yang seperti ini, saya ketemu sama orang-orang yang berpikir bahwa sekarang ini kesempatan yang luar biasa. Kalau kita dapat hikmat melakukan apa dan kita mau kerja keras dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami lompatan yang besar yang tidak akan kita alami kalau situasinya normal-normal saja. Jadi situasinya sama tetapi kesimpulannya beda. Ya, ini ditentukan oleh kualitas berpikir seseorang. Kalau kualitas berpikir kita rendah, maka kesimpulan kita juga buruk. Tapi kalau kualitas berpikir kita bagus, kesimpulan kita juga pasti berkualitas. Itu sebabnya firman Tuhan memberi nasihat. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Jadi upgrade pikiran saudara, maka hidupmu juga akan di-upgrade. Oke, hidup saudara akan naik kelas. Sebaliknya kalau pikiran kita tetap di bawah, maka hidup kita akan turun kelas. Doa saya tahun ini, Anda
naik kelas. Hidup saudara naik kelas, pekerjaan saudara naik kelas, keuangan saudara naik kelas, pelayanan saudara naik kelas. Setiap aspek hidup saudara dibawa Tuhan naik kelas. Oke, nah ini penting sekali karena kualitas berpikir kita menentukan kualitas kehidupan kita. Coba Anda perhatikan bangsa Israel yang ada di bawah pimpinan Musa. Karena kualitas berpikirnya rendah, maka mereka melihat bahwa penduduk Kanaan itu raksasa yang besar, sedangkan mereka belalang yang kecil yang akan ditelan habis dan kemudian binasa. Ya, padahal Tuhan mau menyertai mereka, padahal Tuhan mau mengurapi dan menolong mereka. Tapi karena kualitas berpikirnya rendah, akhirnya mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Bahkan mereka harus binasa di padang gurun. Ini bukan masalah urapan, bukan masalah kuasa Tuhan, bukan masalah penyertaan Tuhan. Ini masalah kualitas berpikir yang buruk. Mengakibatkan mereka tidak bisa mengalami dan menerima kepenuhan janji Tuhan dalam hidup mereka. Sebaliknya, generasi yang di bawahnya mereka, yaitu generasi bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Mereka ini punya kualitas berpikir yang superior. Ya, mereka bisa berpikir memang lawan kita besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Dan karena Tuhan kita menyertai kita, kita pasti menang. Bahkan karena lawan kita besar, ketika kita menang, kemenangan kita akan sangat besar. Itu sebabnya, karena mereka punya kualitas berpikirnya benar, hasil akhirnya kehidupan mereka apa? Mereka berhasil merebut tanah perjanjian, mereka mendapatkan wilayah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, subur sekali, dan hidup mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Coba Anda renungkan baik-baik. Jadi kualitas berpikir yang berbeda menentukan hidup yang berbeda. Padahal urapannya sama, kuasa Tuhannya sama, lawan yang dihadapi sama, semuanya sama. Tapi kualitas berpikir yang berbeda menentukan hasil yang berbeda. Saya ajak saudara coba renungkan kehidupan Yusuf. Coba Anda pelajari cara berpikirnya Yusuf. Dia itu sudah dijahati oleh saudara-saudaranya sehingga hidupnya sangat menderita. Dia dikhianati, dia dilempar ke sumur, dia mau dibunuh, terus akhirnya nggak jadi. Dia dijual, dia jadi budak, dia di negeri asing. Jadi dia itu hidupnya susah sekali, menderita sekali karena dijahati oleh saudara-saudaranya. Tapi kalau Anda pelajari dalam Alkitab, Anda akan terheran-heran bagaimana Yusuf berpikir tentang semuanya itu. Jadi cara berpikir Yusuf, kualitas berpikir Yusuf tentang keadaan yang dialami itu. Yusuf ngomong begini kepada saudara-saudaranya, kamu merekak-rekakkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merekak-rekakkannya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi di tengah kejahatan, di tengah semua yang tidak baik, di tengah semua yang buruk yang terjadi dalam hidupnya, Yusuf mampu melihat Allah bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan anugerah, mendatangkan kemenangan. Itu kualitas berpikir yang premium. Itu kualitas berpikir yang superior. Gak heran walaupun hidup Yusuf sempat susah, menderita, dan di bawah, tapi karena kualitas berpikirnya di atas, maka akhirnya dia naik kelas, posisinya diangkat di atas. Oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan ngomong sama kita, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Jangan sampai pikiran kita berkualitas bawah, kita harus mengupgrade pikiran kita supaya pikiran kita berkualitas atas, berkualitas premium, berkualitas superior. Mari kita evaluasi kualitas pikiran seperti apa yang kita punya di dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Ya, kalau kita kualitas berpikirnya masih di bawah, ini waktunya upgrade, naik kelas. Jadi berpikir di atas. Kalau Anda sudah punya kualitas berpikir yang bagus, saya mau ngomong sama saudara, upgrade lebih tinggi lagi, tingkatkan. Karena benar-benar tidak ada batasan kita bisa meningkatkan kualitas berpikir kita seperti Tuhan. Nah, saya ajak saudara
Mari kita lihat kualitas berpikir Tuhan itu dibandingkan dengan kita manusia itu seperti apa. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Tuhan ngomong begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan ini bicara tentang planning ya, merencanakan, bicara tentang berpikir ya. Jadi ini bicara tentang kualitas berpikirnya Tuhan. Tuhan ngomong rancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanku bukanlah jalanmu, bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi dari sini kita ngerti bahwa alasan Tuhan jadi Tuhan karena memang beda kelas. Antara Tuhan sama kita beda kelas. Kapasitas berpikirnya beda kelas. Kapasitas merencanakannya beda kelas. Kapasitas menjalankan rencana tersebut beda kelas. Dan bedanya setinggi langit dari bumi. Itu sebabnya kalau Anda sudah punya kualitas berpikir yang bagus, jangan puas. Anda bisa terus tingkatkan. Belajar, makin hari upgrade pikiran saudara, makin segambar dan serupa dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengupgrade kualitas berpikir kita? Roma 12 ayatnya yang kedua. Nah, kita memberi petunjuk begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, ini kuncinya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu kunci. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kunci mengupgrade kualitas berpikir kita adalah pembaharuan pikiran oleh firman Tuhan. Alami pembaharuan pikiran oleh firman Tuhan. Sementara kita membaca, mempelajari, memikirkan, merencanakan, dan mengerjakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Sesungguhnya pikiran kita sedang disinkronis, disesuaikan, diselaraskan, di-upgrade sesuai dengan pikiran Tuhan. Tadinya pikiran kita di bawah, sekarang di-upgrade di atas. Tadinya kita hanya bergerak secara jasmani, sekarang kita belajar bergerak di dalam dimensi spirit, dimensi roh. Tadinya kita sangat dibatasi dengan keterbatasan kita, tapi sekarang kita tahu bagaimana bergerak bersama dengan Tuhan yang tidak terbatas, yang baginya tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya ambil komitmen untuk mengupgrade pikiran saudara dengan firman Tuhan siang dan malam. Jadi Anda teliti di dalam firman Tuhan, orang-orang yang punya kapasitas berpikirnya tinggi. Perhatikan cara bagaimana mereka berpikir. Ketika mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka mengambil kesimpulan. Apa yang dikatakan oleh mereka ketika mereka menghadapi tantangan dan persoalan dalam hidup mereka. Mulai pikirkan yang mereka pikirkan. Mulai rencanakan yang mereka rencanakan. Mulai kerjakan yang mereka kerjakan. Sementara saudara mengupgrade hidup saudara, pikiran saudara dengan cara seperti itu. Dengan firman Tuhan. Maka hidupmu juga akan di-upgrade. Pelayananmu akan di-upgrade. Kelompok selmu di-upgrade. Kesehatanmu di-upgrade, berkatmu, mujizatmu, anugerah Tuhan yang tercurah dalam hidupmu akan juga di-upgrade. Jadi upgrade kualitas berpikir saudara. Sekarang saya mau berdoa supaya kita semua terima hikmat dari Tuhan sehingga kualitas berpikir kita bisa di-upgrade. Mari tutup mata saudara, angkat dua tangan. Saya mau berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Saat ini aku berdoa impartasi hikmat dari Tuhan diberikan sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pikiran kami saat ini terima hikmat yang dari Tuhan. Di-upgrade, dibaharui
oleh firman Tuhan. Hari demi hari kami bertumbuh, kami mengalami peningkatan dalam kualitas berpikir kami. Sehingga kami boleh berpikir, memikirkan perkara di atas, berpikir dengan kapasitas yang tinggi. Dan Tuhan pakai melakukan perkara-perkara yang besar. Dan sekarang aku deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini pekerjaan saudara di-upgrade, berkatmu di-upgrade, kesehatanmu di-upgrade, pelayananmu di-upgrade. Tuhan bawa engkau mengalami perkara-perkara yang besar, kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk melayani, pakai hidup kami jadi saksi Kristus, pakai hidup kami jadi berkat melalui hidup kami. Banyak jiwa diselamatkan melalui hidup kami. Kelompok sel berlipat kali ganda. Kerajaan Allah diperluas. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Jadi saudara yang diberkati, Anda bisa sharingkan video firman Tuhan ini kepada teman keluarga saudara. Dan saya percaya ya, banyak orang akan dibangun imannya, di-upgrade hidupnya, dan masuk ke babak berikutnya di dalam rencana Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.